Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi, dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar.
dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikian pembacaan firman. Amin. Terima kasih Bu Nirliana. Untuk Wahyu 21-15 bisa dibantu Bu Cinta. Baik Pak Gindo, saya bacakan Wahyu 20 ayat 1-15. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikutinya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan jumlah banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Judul firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul, Kerajaan Damai. Silakan Pastor. Kerajaan Seribu Tahun, Kerajaan Damai. Oh, Kerajaan Seribu Damai. Oke. Kerajaan 1000 tahun tuh ya, sama saja. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ya. Buat kita semua yang menanti-nantikan. Menanti-nantikan Tuhan senantiasa dalam hidupnya, saudara ya. Ya. Saudaraku, di Yesaya ya, kitab Yesaya atau Yasya Yahu atau kepanjangannya Yasya Yahua, keselamatan yang dari Tuhan ya. Keselamatan, buku Yesaya ini kemarin sudah kita jelaskan dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi bukan Yesaya ini adalah sebuah buku keselamatan yang dari Tuhan. Di bagian pertama yang menulis adalah Yesaya anak Amos. Bagian kedua dan ketiga adalah orang lain, tapi masih di dalam pemuridan atau perguruannya si Yesaya ini, saudara ya. Karena zaman itu ada satu kelompok-kelompok pemuridan, ya. Seperti Anda ada di dalam kelompok pemuridannya Hagios. Nah, itu sama tuh, seperti itu, saudara ya. Nah, Yesaya bin Amos ini, ya, dan seluruh kitab Yesaya adalah sebuah nubuatan tentang kedatangan keselamatan yang akan datang, saudara, bagi seluruh dunia, bukan cuma bagi Israel saja, tapi bagi seluruh dunia. Nah, keselamatan itu kemudian dituliskan ya dalam sebuah buku yang namanya Yasya Yahu, keselamatan yang dari Yehova. Ya, dan Nabi Yesaya dengan jelas mengatakan gunung Tuhan akan berdiri di atas gunung-gunung lain. Gunung itu adalah lambang kerajaan, saudara. Ya, secara hurufiah, ya, di mana nanti saat Yerusalem mendapatkan kedamaian, maka seluruh dunia itu damai. Saudara lihat, kalau Yerusalem damai, seluruh dunia damai. Kalau Yerusalem perang, seluruh dunia perang, saudara. Ya, entah bagaimana ya begitu, saudara. Ketika Yerusalem itu damai, maka seluruh dunia damai. Nah, akhirnya Yerusalem ini hancur. Ya, seluruh dunia kehilangan gelap, saudara. Seluruh dunia gelap. Ya. Nah, tetapi kemudian kekristenan dia muncul, saudara, di tengah-tengah kegelapan itu. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus yang adalah Mesias, maka keselamatan itu diberikan langsung, ya, dibuka langsung kepada bangsa-bangsa. Luar biasa ya, Anda dan saya menikmati keselamatan itu, saudara. Nah, keselamatan itu terus ditawarkan setiap hari, saudara. Ya, kalau Anda membaca juga dalam Lukas 16 ayat 16, ya, bahwa kitab Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, setelah itu orang berebut untuk memasukinya. Bergegas karena apa? Dibuka. Tadinya yang boleh masuk dalam kerajaan Allah hanya orang-orang Yahudi, saudara. Janji berkat, janji damai itu hanya bagi orang Yahudi. Tetapi dari bangsa Yahudi ini, ya, muncul keselamatan bagi bangsa-bangsa, yaitu melalui Yesus Kristus, saudara. Memang cerita Yesaya ini, nubuatan kerajaan damai itu adalah tentang kerajaan 1000 tahun, saudara. Tetapi apapun nubuatan itu selalu dimulai dengan Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus yang datang, saudara. Mesias itu harus datang dulu, saudara, untuk membuka keselamatan bagi seluruh dunia, mengajarkan, menyatakan apa itu yang namanya cinta. Kemarin nonton Koinonia tadi malam ya,
Saudara, semua pengajaran kita selalu berkaitan ya, saudara ya. Jadi Anda nonton Koinonia yang tadi malam, ditonton ulang ya. Yang hari Minggu tanggal 11 Desember ya, Koinonia hari Minggu 11 Desember. Judulnya Mualaf Center Menjegal Pekabaran Injil di Indonesia. Bagaimana cara kita mengabarkan keselamatan itu? Nah, apa implikasinya buat hidup kita sendiri, saudara? Kalau Anda melihat di dalam Yesaya 2, ya, memang akan ada keselamatan bagi bangsa-bangsa, itu secara umum. Tapi nubuatan itu berlaku secara private, pribadi. Pola nubuatan itu ya saudara, memang berlaku secara umum. Tapi pola nubuatan itu berlaku untuk pribadi, saudara, person. Artinya hidupmu akan ada damai, akan ada kerajaan damai, akan ada kerajaan Allah yang datang, ada perdamaian dalam hidupmu apabila, nah lihat di ayat selanjutnya, ketika kita menghalau semua patung-patung tuangan, berhala-berhala perak kita, ketika kita tidak lagi menggantungkan hidup kita kepada manusia, tidak mengandalkan hidup kita kepada manusia, ketika kita hanya berseru kepada Tuhan. Ya, di Yesaya 1 kita sudah belajar ya, Anda datang itu mau cari siapa? Ya kan? Anda mau cari Tuhan Yesus, ya, yang dengan kerajaannya, atau Anda mau mencari pesugihan di sini, ya, mencari target buat Anda kerjain. Nah, benar ya, di dalam Yesaya tadi, sebentar, Yesaya kedua tadi, ya, dalam Yesaya kedua, saya bacakan aja ya, biar cepat. Dalam Yesaya 2, mana tadi? Dalam Yesaya 2 ayat yang 22 ya saudara ya. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Tetapi akhirnya orang-orang datang ke dalam komunitas Kristen untuk mengharapkan pertolongan dari manusia. Ya. Nah, salah Anda sendiri. Makanya Anda kecewa di dalam rumah Tuhan. Makanya saya kecewa, semua kita kecewa. Siapapun itu selalu mengecewakan. Tetapi ketika Anda mulai berhenti berharap pada manusia, Anda datang, Anda ingin ada kerajaan damai itu dalam hidupmu, saudara. Saudara harus benar-benar fokus sama Tuhan. Saudara harus benar-benar mengharapkan kerajaan itu, Sang Raja Damai itu hadir dalam hidupmu, saudara. Serius ya, saudara ya. Dan itu akan didahului dengan dihancurkan seluruh pikiran-pikiran yang salah dalam hidupmu. Sakit, saudara. Sakit, saudara ya. Cara Tuhan menghancurkan saya bagaimana, Tuhan? Ya, saya dibangkitkan dengan roh kesombongan itu ya. Dibangkitkan dengan roh kesombongan. Sehingga saya jatuh di dalam berbagai dosa. Pertama yang Tuhan bereskan itu, saudara, apa, saudara? Harga diri saya. Yang Tuhan bereskan harga diri saya. Reputasi dihancurkan dulu, saudara. Dihancurkan babak belur, saudara. Sampai saya udah nggak bisa lagi berkata, saya hebat. Ya. Sampai saya nggak bisa berkata lagi, ini semua saya yang kerja. Wah, kalau hancur itu tuh sampai hancur terseok-seok, saudara. Sampai saya kehilangan rasa percaya diri saya, saudara. Sampai mau ketemu orang itu malu, saudara. Kalau Anda ingin mengalami keselamatan yang dari Tuhan, Anda benar-benar harus habis semua kebanggaanmu kepada dirimu sendiri. Bukan Anda menjadi minder, tetapi Anda sadar bahwa yang di tangan Anda sekarang ini, itu semua adalah Tuhan yang bikin. Selama Anda belum ngerti itu, oh saya ngerti Pak, iya, tapi Anda tidak menghidupinya. Oh Tuhan akan hancurkan dulu. Kalau Anda tidak mau dihancurkan, Anda tidak akan mengalami yang namanya kerajaan damai itu. Karena di dalam kerajaan damai itu, ya hanya satu. Yesus Kristus yang menjadi center. Bukan saya. Bukan aku.
Masalahnya nggak tobat-tobat ini kita, saudara ya. Nggak tobat-tobat. Susah sekali ya. Kalau bilang bukan aku, ini susah sekali, saudara. Kadang-kadang sampai terus kita kayak orang mutung, ya. Kayak orang mutung. Makanya, saudara, di dalam komunitas kita nggak boleh one man show. Termasuk saya. Saya selalu tampilkan orang-orang baru. Nanti kita seminggu 3 kali ya. Yang 3 kali itu harus Anda yang khotbah, yang bawa renungan. Ya, ketika Anda bawa renungan, hati-hati saudara, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Tujuan saya supaya Anda tidak bergantung kepada saya. Supaya Anda bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti akan muncul ya orang-orang seperti Pak David, ya, yang kalau nyembah itu, kalau Pak David ada di Belanda ini kita jadi Praise and Worship Center ini udah jadi kita ini, ya kan? Kalau nyembah itu hanyut kita ya. Saudara nggak tahu yang Pak David alami ya. Saudara nggak tahu Pak David hancur-hancuran seperti apa sampai dia punya hati yang menyembah seperti itu. Hancur dulu saudara. Sampai Tuhan pulihkan, sampai kerajaan itu datang dalam hidupnya Pak David. Saudara nggak ngalami itu, saudara nggak tahu, Anda kudu ngalamin. Dan jangan sampai Tuhan hancurkan. Makanya sebelum Tuhan hancurkan, Anda datang dulu merendah sama Tuhan. Kalau lagi dibentuk sama Tuhan, jangan nantang. Ya, jangan nantang. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Selalu begitu, saudara. Ya, jangan nantang kalau lagi dibentuk sama Tuhan. Percaya saya, lebih nikmat Anda nurut sama Tuhan. Kalau lagi dibentuk, kalau lagi diproses, lagi difitnah, lagi diapa-apain, saudara. Ya sekarang saya, karena kita sudah banyak temennya, ya ada apa-apa saya selalu kayaknya kayak keroyokan begitu, ya saudara. Orang fitnah saya pun banyak temennya, saudaranya. Jadi ya tanpa saya membela diri, teman-teman semua membela ya. Saya selalu ingatkan, nggak usah bertengkar gara-gara saya ya, jangan pernah bertengkar gara-gara saya. Kalau kamu ikut nggak mau ya sudah bodo amat, itu aja saudara. Nah sekarang dulu saya sendirian, difitnah di apa saya diem. Sekarang kita banyak kroninya, ya karena kita sepakat ya, satu dilukai merasa dilukai yang lain. Tapi saya tetap kata ya kalau bisa ada perdamaian, kalau nggak bisa ya pokoknya usahakan jangan sampai lost control. Karena nanti kita ngulangin lagi, kita ngulangin lagi, Pak. Jadi kita ngulangin window gawe ini ya, serahkan sama Tuhan, saudara. Tuhan ingin ya semua berhala-berhala di hati kita dikeluarkan, kebanggaan emas perak. Emas perak itu kan apa? Kebanggaan kita kan, precious thing. Ya, kalau nonton film Lord of the Rings kan, si Sméagol itu kan kalau matanya ngeliat cincinnya itu matanya berbinar-binar, my precious. My precious, dia bilang begitu kan. Yang berharga punya aku ini. Apa yang precious ya dalam hidupmu? Wah, dianjurkan dulu, saudara. Sebab kalau saudara mau belajar kepada sang pengajar yang agung itu, ya kita kan datang kepada Yesus, kita mau diajar. Kerajaan damai itu Yesus sebagai pengajarnya, sebagai gembalanya. Anda harus lepaskan dulu, saudara. Ingat kemarin ya, kita sudah belajar juga ya. Kita mau dapat sesuatu berkat, jual dulu, lepas dulu semua milik kita yang berharga. Dijual dulu, lalu kita ambil mutiara ini. Kita jual dulu, lalu kita beli tanah itu yang isinya harta karun. Jual segala yang kita miliki untuk membeli yang berharga ini. Apa yang berharga dalam hidupmu sekarang? Harga dirimu? Itu yang paling mahal kan? Serahkan sama Tuhan. Saya sudah melewatinya, saudara ya. Direndahkan begitu rupa. Dan hari ini saya menikmati Taman Eden saya, tanah perjanjian saya. Dan saya nggak berasik-asik. Udahlah, bodo amat, udah main aman aja deh. Karena saya sudah di tanah perjanjian. Nggak boleh juga, saya sudah di tanah perjanjian. Tujuannya adalah di tanah perjanjian itu adalah base camp saya untuk melebar ke kanan, ke kiri, saudara. Utara, selatan, barat, timur. Ya, lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan berhemat, panjangkan talinya.
dan pancangkan kokoh patokmu. Itu bagus sekali ya. Itu Paniko bikin lagi masih baik-baiknya ya. Saya sayang doakan saya saudara ya, nanti ketika kita sudah makin besar, hati saya tetap seperti ini saudara ya. Orang itu berubah kalau sudah. Itulah bagusnya kita punya yayasan ya, uangnya nggak di tangan saya, jadi hati ini nggak tamak ya saudara ya. Hati ini nggak serakah karena uangnya nggak di tangan saya. Mau ada 10 miliar pun, lihat wujudnya aja nggak pernah. Ya saya bersyukur ya, Tuhan ingatkan saya dari awal. Wah, semua keluarga saya sudah geger, kita ngumpulin dana. Jangan pegang uangnya ya, hati-hati ya. Kamu dipercaya, jangan sampai cacat. Kita semua malu. Semua sudah ribut saya ngumpulin dana, saudara. Kalau sudah dipercaya orang, ingat kamu dipuji-puji itu sama orang ini, sama orang itu, sama Pak Mangapul, kamu disayang sekali itu sama Pak Mangapul Sagala. Wah, tante saya ribut semua, saudara. Kamu jangan sombong ya. Aduh, saya sudah melewati masa itu. Tapi terima kasih mengingatkan saya. Terima kasih Om Tante saya ya mengingatkan saya. Kamu disayang itu sama Cici itu. Cici Rebecca, namanya Mami Rebecca, saya manggilnya Mami Rebecca ya saudara ya. Jaga hati saudara ya. Makanya setiap saudara selalu ingat jaga hati. Ya, kontrol, check and balance. Ya, check and balance. Penting supaya hatimu bersih. Kalau hatimu selalu bersih, walaupun saya sudah di tanah perjanjian ini, saudara, saya tetap jaga baik-baik, saudara. Jangan sampai di tanah perjanjian itu saya tidur terlena. Makanya sampai hari ini saya masih bekerja. Di tanah perjanjian ini saya masih terus berjuang, saudara, untuk kita semua. Demikian juga dengan Pak David, ini sudah di tanah perjanjiannya Pak David. Ya, siapa saudara-saudara di tanah perjanjianmu? Ya tetap berjuang, jangan terlena. Tetap jalan, saudara. Karena janji mesianik ini, kita memikul beban janji mesianik bagi dunia. Ya, kita wajib, saudara. Setelah kita menikmati tanah perjanjian, ayo Pak Gindo, cepat Pak Gindo, ayo sampai ke tanah perjanjian. Ayo, semua ibu cinta supaya sampai ke tanah perjanjian. Ayo, udah sampai tanah perjanjian, jangan berleha-leha. Jangan kayak orang-orang Israel. Malas kamu, katanya Yosua. Ayo, maju perang lagi. Udah di tanah perjanjian, jangan tidur terus. Nah, itulah saya, saudara. Saya lagi bangunin Pak. Ayo Pak David, jangan tidur terus. Ayo, sudah di tanah perjanjian, jangan sedikit pun terlena. Walaupun sudah di tanah perjanjian, wah perjuangannya Pak David sampai ke tanah perjanjian juga deg-degan. Saya yang nonton aja sampai deg-degan, saudara. Sampai tak telepon bolak-balik, saudara. Saya khawatir, saudara ya. Saya malah juga khawatir. Gitu, saudara ya. Nah, maka kita semua harus jaga hati, memurnikan hati kita, saudara. Ya, menuju tanah perjanjian. Orang yang lagi ke tanah perjanjian itu, di kerajaan damai itu. Sekarang saya ini udah masuk kerajaan damai saya, saudara. Ya kan? Saya sudah masuk di dalam kerajaan damai saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudah sampai belum? Belum sampai. Ayo terus merapat sama Tuhan. Melekat erat. Bersihkan hati nuranimu. Bereskan dari semua keserakahan, dari semua percabulan. Makanya saya bolak-balik cerewet itu ya. Masalah meminta-minta, ya, dan Anda mentarget masalah percabulan, ya, masalah harga diri, kesombongan. 3 ini selalu, saudara ya. Cinta uang, ya, harta tata wanita ya. Sebenarnya sama kan, mata yang sombong, ya kan, mata yang sombong, hati yang sombong, mata yang Kemarin saya lupa urutannya. Pokoknya itu ada 3 ya, ada 3 hal yang Tuhan paling benci, ya, yaitu kedagingan, serakah, cinta uang, cinta dunia, materi, dan masalah percabulan, persinahan, hawa nafsu. Yang ketiga adalah masalah kesombongan. Ya. Dan itu adalah kebenaran universal ya, harta tahta wanita. Filosofi Jawa, mau yang di Jawa, mau yang di Amerika, mau yang di mana, harta tahta wanita. Itu ada di, kalau Anda baca di Yohanes itu ya, di surat 1, 2, 3 Yohanes. 3 hal itu sudah selalu diingatkan. Masalah kesombongan,
masalah percabulan, dan masalah uang. Anda tidak bisa serahkan hidup kepada Tuhan. 3 itu bereskan, saudara. Selalu bereskan dalam hidup. Nanti kerajaan damai itu datang. Nanti kerajaan damai itu datang. Tapi kalau Anda datang nggak tulus, susah. Bagaimana kerajaan damai mau datang? Anda nggak mau, Anda tidak mau kerajaan damainya kok, Anda mau itunya kok. Ya. Nah, tapi pagi ini, saudara, ya, biarlah ya Tuhan sendiri, ya, biarlah gunung rumah Tuhan, tempat kita berdoa, ya, ditegakkan. Jaga hati dari kesombongan, jaga hati dari kenajisan, percabulan, jaga hati dari keserakahan. Sudah kita belajar bahwa belum tentu orang kaya serakah, belum tentu. Seringkali orang tidak punya duit malah serakah loh. Itu supir-supir angkot kenek-kenek itu gara-gara duit 1.000 perak bisa bunuh-bunuhan kan? Itu tandanya serakah, saudara. Belum tentu orang kaya yang serakah ya, belum tentu. Karena ayatnya itu bukan orang kaya tidak masuk surga, tapi orang yang posesifnya, kemilikannya besar. Belum tentu dia orang yang kaya raya, belum tentu. Ya, Anda target sana sini. Hati-hati. 3 hal itu ya. Dari kesombonganmu, ya, dari percabulan, dan dari keserakahan. Supaya kerajaan itu segera datang dalam hidupmu. Ya, kerajaan itu nyata dalam hidupmu. Anda layak menjadi rumah doa segala bangsa. Makanya kita pergi kepada bangsa-bangsa. Komunitas Hagios ini namanya Hagios Internasional, karena kita dari bangsa-bangsa dan kita pergi ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.